Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Riyadi dalam channel Kelas Jepang. Well, kali ini saya mau lanjutin di bab 6 ya, dan kita masuk di bab 6 bagian terakhir, dan kita akan bahas masih mengenai kosakata yang ini ya, tentang mengasuh anak dan memelihara binatang ya. Nah, di bab yang terakhir ini kita ada beberapa kosakata yang akan sedikit saya jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi, nggak hanya sekedar artinya saja gitu ya. Oke, bagi kamu yang belum nyimak di materi sebelumnya, kamu bisa lihat di playlist ya di channel Kelas Jepang. Ini gitu sudah banyak beberapa materi ya. Itu bisa silahkan dicek di playlist ya. Ada kosakata tiga, ada kanji, ada juga pola kalimat ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kosakata berikutnya ya, itu ada ikuji. Ya, ikuji itu berasal dari kata sodateru ya. Sodateru itu merawat atau membesarkan anak. Nah, dan kanji yang satunya ini, yang belakangnya ini, itu kanji ko ya. Kanji ko ini yang memiliki arti anak. Jadi, ikuji ini pada dasarnya artinya adalah membesarkan anak atau mengasuh anak atau merawat anak gitu ya. Ya, itu biasanya digunakan untuk kosakata yang umum ya, biasanya misalkan dalam bahasa tulis ya, misalkan seperti ini ya, pojitibu, ikuji, metode ini metode ya, metode ini maksudnya metode, pojitibu ini berarti positif gitu ya, berarti adalah metode merawat anak dengan positif. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi untuk kata ikuji ini biasanya nanti akan minasang temui lebih banyak di bahasa tulis ya. Nah, kosakata lain yang sering juga dipakai adalah ko sodatero ya. Ko itu kan anak, sodatero itu ko sodate ya, ko anak, sodate itu merawat atau membesarkan. Berarti sama ya artinya ya. Dan Tsukiwa kita punya yoji ya. Yoji ini masih seputar anak juga. Artinya adalah anak-anak atau anak kecil. Nah, ini kalau kita pilah-pilah itu bisa ini ya, dua kanji ini itu berasal dari kanji osanai. Osanai itu muda ya. Sama yang tadi ini kanji ko ya, anak ya, berarti anak yang masih muda atau anak-anak ya, atau anak kecil gitu maksudnya. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi dua kosakata ini biasanya nanti akan sedikit bingung ya, tapi belakangnya sama, yoji dan ikuji ya. Ji sama ya, yoji. Nah, itu minasang bisa lihat di sini ada kosakata ini ya. Nah, ini adalah eh, yoji ya ini ya, yoji. Nah, ini adalah ini kodono henka kara miru yoji kino seicho ya. Jadi perkembangan eh apa namanya? Periode anak-anak itu maksudnya ini ya. Bisa dilihat dari perubahan aktivitasnya ya. Kodo itu aktivitas, henka itu berarti perubahan ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada proses perkembangan anak itu dilihat dari aktivitasnya atau tingkah lakunya lah ya gitu, seperti itu. Kemudian kosakata berikutnya ada seicho. Ya, di sini juga ada tadi seicho, ya, seicho. Nah, seicho ini artinya adalah tumbuh. Nah, kalau seicho ini kita bisa pilah lagi dua kanji ini adalah, ini kanji yang pertama itu kanji naru yang artinya menjadi ya. Dan kanji belakang ini udah kita kenal ya, kalau yang N3 pasti udah hafal. Ini adalah kanji nagai ya.
artinya panjang. Jadi maksudnya adalah nagaku narukoto ya. Jadi menjadi panjang itu adalah bertumbuh atau tumbuh ya. Pertumbuhan itu untuk kata bendanya ya. Seicho. Seicho ya. Naga itu cho ininya ya. Sei itu adalah dari. Seicho itu berarti pertumbuhan. Kemudian ada kata sodate atau sodatsu ya. Sodate itu mengurus, merawat atau membesarkan ya. Kalau sodatsu itu kata kerja intransitifnya yang berarti besar atau tumbuh. Tuh ya, ini satu pasang transitif dan intransitifnya ya. Oke, berikutnya ada erai. Erai itu kita bisa eh katakan sugoi juga bisa ya. Tapi biasanya untuk anak-anak itu biasanya misalnya mau apa namanya memuji ya, itu biasanya Raina gitu ya, pinter ya gitu bisa. Ya, jadi gunakan untuk memuji selain kata sugoi. Ya, gitu. Oke, kemudian ada kata kerja naderu. Ya, naderu ini artinya adalah mengusap, menepuk-nepuk ya kepala. Jadi atau apa ya bahasa Indonesianya itu mengusap, membelai bisa mungkin ya, membelai kepala ya. Tepuk-nepuk. Nah, itu biasanya dilakukan kepada anak kecil ya, atau mungkin anak gede juga bisa. Intinya nadiru itu adalah mengusap atau membelai kepala. Nah, ini nih kanji ini kalau kita pilih itu jadi ada dua nih karakternya nih. Ini satu kanji ya, tapi terdiri dari busu tangan dan ini adalah kanji nai ya. Jadi di kirinya ada busu T plus kanji nai yang artinya nggak ada. Jadi maksudnya mengusap kepala itu pakai tangan toh ya supaya tidak ada kotoran. Mungkin bisa diapalkan dengan seperti itu. Tangan nggak ada kotoran. Nah, tidak ada. Nah, itu dengan kita mengusapnya. Jadi gitu cara saya ini ya ngapalin supaya mudah. Nah, kayak gini nih. Jadi nada air itu ya bisa buat binatang pun juga bisa jadi mengelus-elus gitu lah. Oke. Next ada kosakata oshiri. Oshiri ini dari kata ini ya, dari karakternya itu ada to sama ini q ya. Oshiri, oshiri itu artinya pantat ya. Ya, nah ini tambahan o ini biasanya untuk memperhalus saja ya, karena oshiri itu kan apa ya, bagian tubuh yang mungkin sensitif gitu ya. Bahkan di Jepang itu kalau kita pegang atau nabok gitu ya, nabok pantat itu sebenarnya hal yang sangat tidak sopan gitu ya. Jadi jangan sampai minasang itu kalau bercanda dengan menabok pantat. Justru kalau di Jepang kita dengan memukul kepala itu malah biasanya itu sering dilakukan gitu ya kalau untuk bercanda gitu ya. Tapi kalau kita balikannya, kalau kepala itu nggak boleh, mungkin kalau pantat itu masih masih wajar-wajar aja dalam hal bercanda gitu ya. Nah, kanji osiri ini kita bisa jumpai juga pada kosakata sippo. Sippo yang artinya ekor ya. Nah, ini kan yang pertama ini adalah apa ini? Oshiri ya, pantat, dan ini tuh yang kanji kedua ini itu kanji bulu kalau nggak salah ya. Jadi pantat yang ada bulunya itu ekor. Ya, ekor-ekor itu ekor anjing, ekor kucing itu pakainya sippo. Oke. Nah, berikutnya ada kata itazura. Itazura itu artinya nakal. Nah, ini biasanya untuk kata sifatnya itu ditambahin na ya. Jadi itazura nahito ya. Jadi kalau ada kata kerjanya, kata bendanya, pakein na ya. Itu nakal. Kemudian ada kata sunagu ya. Sunagu artinya menyambung ya, bisa menyambung tali atau menyambung hal-hal yang lain ya. Itu biasanya kita sering dengar itu mungkin dalam lagu atau dalam kalimat itu adalah Teo Tsunagu ya. Itu artinya bergandengan tangan atau ya menggandeng tangan gitu ya, Teo Tsunagu. Ya ini kanjinya cukup rumit, tapi ini kalau dilihat dipelototin lagi ya gampang. Ini ada kanji kuruma, kanji ini kayak setu ya. Kemudian di bawahnya ini ada kanji ito benang.
ya. Jadi nanti minasang kalau kanji yang rumit ini dipelototin aja nanti di sini tuh ada apa aja sih, nanti minasang silahkan dipilah-pilah, cari lagi ini karakternya tuh maksudnya apa, artinya apa, itu nanti bisa lebih gampang untuk menghafalkan bentuknya, ya. Next ada kosakata maigo. Maigo ini artinya itu anak hilang atau anak yang tersesat ya. Nah, ini juga terdiri dari dua kanji. Maigo ini ya. Mai-nya itu mayo, mayo itu bingung atau tersesat ya. Kemudian yang keduanya ini kanji ko ya, dari kodomo yang artinya anak. Berarti anak yang tersesat ya. Itu namanya maigo. Nah, biasanya kata maigo ini akan minaseng ini ya, misalkan dalam pengumuman-pengumuman di tempat umum atau apa itu ya. Nah, anak hilang itu disebutnya maigo ya. Nah, seperti itu. Kemudian kosakata berikutnya ada hanasu atau melepaskan ya. Itu intransitifnya adalah hanareru, itu terlepas. Jadi kita kalau bilang untuk mengatakan lepasin tangan kamu gitu ya, Theo Haneste ya, Theo Haneste. Ya Hanasu pelafalannya sama dengan Hanasu ngomong ya, tapi di sini Hanasu melepaskan ya. Kanjinya juga cukup rumit. Nah, itu nanti silakan minasang dipelototin lagi bentuknya biar gampang diingat-ingat. Kemudian ada kosakata haha oya ya, cici oya ya. Nah, itu untuk ayah atau ibu ya. Ibu itu haha oya, kalau ayah itu cici oya ya. Itu untuk penyebutan ayah dan ibu secara umum. Jadi misalkan dalam bahasa tulis itu biasanya seperti ini. Ya, haha oya to cici oya no ongdosa ya. Kayak gitu. Kemudian kata kau itu biasanya untuk menyebut memelihara hewan gitu ya. Misalkan inu kau itu berarti memelihara anjing, neko kau itu berarti memelihara neko gitu. Nah, kalau kita bilang untuk anak itu kita harus atau manusia itu kita menggunakan sodateru ya, jangan kau. Nah, kau ini hanya digunakan untuk hewan ya. Jadi kalau sodateru untuk manusia, kalau kau itu untuk binatang ya. Kemudian ini ada nani-nani oh samponi tsureteiku. Ini mengajak jalan-jalan anjing atau mengajak jalan-jalan anak gitu ya. Dan inuni esao yaru ya, ini esa. Jadi kanji esa ini digunakan untuk ini ya, binatang gitu ya. Jadi esa itu pakan lah ya. Esau yaru itu berarti memberi pakan gitu, mengasih makan ya. Inuni esau yaru berarti memberi makan anjing ya. Jadi memberi makan anjing itu pakainya esau yaru bukan ageru ya, tapi yaru. Kalau ageru itu hanya untuk manusia ya. Nah, esa ini terdiri dari dua karakter kanji taberu dan mimi ya. Apalin aja ini oh zaman dulu tuh mungkin umpan atau makanan hewan itu dari kuping ya. Jadi kuping, jadi mimeo taberu gitu ya. Berarti memberi makan eh, dengan kuping ya. Jadi seperti itu cara ngafalinya. Nah, ini hato esayari kingsi itu berarti dilarang, kingsi itu dilarang, esayari itu ngasih makan ya. Hato itu burung dara. Jadi dilarang memberi makan burung dara. Mungkin biasanya tanda ini minasang sering ketemui di tempat umum yang banyak burung daranya ya. Jadi kalau emang nggak boleh ada seperti ini, jadi minasang jangan sekali-kali kasih makan burungnya. Jadi mungkin biar nggak jadi terbiasa sama manusia gitu ya. Nah, ini pembahasan terakhir dari bab 6 minggu pertama buku Nihongo Somatome. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Minasa yang punya buku Nihongo Somatome N3 bisa lebih tercerahkan ya. Mungkin yang males mencari maknanya di dalam kamus, nah kita sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang salah
Silakan saran dan kritiknya di kolom komentar ya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.